Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selanjutnya dilanjutkan hadis tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil misk wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaum jannatahu summa yaqulu yushiku ibadiyas solihuna ayyulku anhumul ma'unata wa yasiru ilaika wa tusaffadu fi maradatus syayatini fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri lailihi. Qila ya Rasulallahi ahiya lailatul qadri? Qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. 3. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang solih, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. Keempat, setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan lain. Dan yang terakhir, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Baihaqi dari kitab At-Targhib. Faidahnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 karunia Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu yang berpuasa. Seandainya kita bisa menghargai nikmat tersebut, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Maksud bau mulut. Bau mulut karena lapar. Orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut, sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah Al-Muwatta. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua,
Pada hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat. Tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya karena puasa hanya untukku." Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzi bihi dengan ujza bihi yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai. Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis ke-9. Bersiwak ketika puasa. Di sini saya ingin mengingatkan sebuah masalah penting bahwa berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan bau mulut orang yang sedang berpuasa, beberapa imam mazhab telah melarang bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa setelah tengah hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bersiwak adalah mustahab atau dianjurkan kapan saja. Dengan alasan bahwa dengan bersiwak yang hilang adalah bau gigi, bukan bau mulut. Sedangkan bau mulut yang dimaksud di sini adalah bau yang disebabkan oleh perut kosong, bukan bau gigi. Dalil-dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Ikan-ikan beristighfar. Ikan-ikan akan beristighfar untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Maksudnya, banyak makhluk yang akan mendoakannya. Hal ini banyak dikemukakan dalam berbagai riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa para malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Paman saya, Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah alaih berkata, memang benar bahwa ikan-ikan akan mendoakannya karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, niscaya Allah yang Maha Rahman akan menjadikannya orang yang dicintai di dunia. Quran Surah Maryam ayat 96. Sebuah hadis menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka dia akan berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, aku mencintai orang itu, hendaknya kamu juga mencintainya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mencintai orang itu dan mengumumkan kepada penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang itu, hendaknya kalian juga mencintainya. Maka semua penduduk langit akan mencintainya. Kemudian kecintaan kepada orang itu akan menyebar ke seluruh bumi. Padahal biasanya cinta itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Tetapi cinta ini akan menyebar kemana-mana. Makhluk yang akan mencintainya bukan hanya yang tinggal di dekatnya saja, bahkan binatang-binatang yang ada di sungai pun akan mencintainya dan mendoakannya. Perasaan cinta kepadanya sudah melebihi batas daratan menembus ke dalam lautan, maka binatang-binatang yang ada di hutan pun sudah semestinya akan mendoakannya.
Baca lagi. Surga dihiasi. Surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini telah banyak dikemukakan di dalam berbagai riwayat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun, surga telah dihias untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya semakin penting tamu yang akan datang, maka semakin awal pula persiapannya. Misalnya dalam acara walimah pernikahan, persiapan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Setan dibelenggu. Setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga kemaksiatan akan berkurang. Adanya semangat ibadah dan gairah pada diri orang-orang beriman untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini sudah tentu membuat setan berusaha sekuat tenaga menyesatkan mereka dari jalan yang benar, sehingga kemaksiatan semakin meningkat pesat. Namun, yang terlihat secara umum kemaksiatan berkurang. Berapa banyak para pemabuk yang karena keistimewaan bulan Ramadan tidak meminum khamar. Berapa banyak kemaksiatan yang biasa dilakukan secara terang-terangan telah berkurang karena Ramadan. Walau demikian, pasti masih ada perbuatan dosa. Namun terjadinya perbuatan dosa tersebut tidak bertentangan dengan isi hadis di atas. Karena isi hadis menyatakan bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan yang sangat jahat, maka tidak perlu heran jika masih ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Hal itu merupakan pengaruh setan yang lebih kecil kadar kejahatannya. Riwayat yang lain menyatakan bahwa pembelengguan setan ini secara menyeluruh tanpa pembatasan pada setan-setan yang jahat. Sedangkan di dalam riwayat di atas ada pembatasan hanya bagi setan yang sangat jahat saja. Riwayat yang tanpa pembatasan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang ada pembatasan. Karena riwayat yang ada pembatasan dianggap sebagai penjelasan bagi riwayat yang tanpa pembatasan, maka ini bukan suatu pertentangan dalam dua riwayat tersebut. Akan tetapi jika yang dimaksud seluruh setan dibelenggu, maka kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang aneh. Karena meskipun kemaksiatan itu secara umum terjadi karena godaan setan, tetapi pengaruh bercampurnya racun setan dengan hawa nafsu manusia selama setahun di luar Ramadan menyebabkan bersatunya racun setan dengan hawa nafsu manusia, sehingga tidak adanya setan dalam waktu yang singkat itu tidak terasa perbedaannya. Demikianlah maksiat itu selalu dilakukan sehingga menjadi tabiat pada dirinya. Orang yang terbiasa hidup dengan hawa nafsunya di luar bulan Ramadan, pengaruh hawa nafsunya akan terus berlanjut di bulan Ramadan. Sebuah hadis menguatkan hal ini, yaitu sabda baginda Nabi SAW. Apabila seseorang berbuat suatu dosa, sebuah titik hitam akan melekat di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, titik hitam tadi akan terhapus. Jika tidak bertaubat, titik hitam tadi akan tetap melekat. Apabila ia berbuat dosa lagi, maka titik hitam lain akan muncul dan seterusnya, sehingga hatinya menjadi hitam semua dan tidak ada satu kebaikan pun yang dapat menembus hatinya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian, tetapi hati mereka telah berkarat sebab perbuatan mereka. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dalam keadaan seperti ini, dengan sendirinya hati itu akan cenderung pada perbuatan maksiat. Kebiasaan buruk sangat mempengaruhi seseorang. Maka ada sebagian orang yang tidak peduli terhadap dosa tertentu yang ia lakukan, tetapi jika ia disuruh melakukan suatu dosa yang lain, hatinya menolak. Misalnya jika ada orang-orang yang biasa minum khamar disuruh memakan daging babi, atau yang dia tidak biasa, mereka menolak, padahal keduanya adalah perbuatan dosa. Apabila perbuatan dosa dilakukan terus-menerus di luar bulan Ramadan, maka hati akan menyatu dengan dosa-dosa itu, sehingga di dalam bulan Ramadan pun dosa-dosa tersebut tetap dilakukan, meskipun tanpa digoda oleh setan. Jika yang dimaksud adalah seluruh setan dirantai pada bulan Ramadan, maka timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadan dapat dipahami.
Sedangkan jika yang dimaksud hanya setan-setan yang sangat jahat yang dirantai, timbulnya perbuatan dosa di bulan Ramadan pun dapat dipahami. Hamba yang lemah ini berpendapat bahwa penjelasan seperti itulah yang lebih tepat. Semua orang dapat merasakan dan membuktikan bahwa untuk berbuat baik atau menghindari perbuatan maksiat pada bulan Ramadan tidaklah sesulit di luar bulan Ramadan. Dengan sedikit kesungguhan dan ketawajuhan, sudah cukup. Maulana Syekh Muhammad Ishaq rahmatullah alaih berpendapat bahwa kedua hadis tersebut ditujukan bagi orang yang berbeda. Bagi orang-orang fasik yang dirantai hanya setan-setan yang sangat jahat, sedangkan bagi orang-orang solih yang dirantai adalah seluruh setan. Lagi kan? Lagi? Ampunan bagi orang yang berpuasa. Pengampunan diberikan kepada seluruh orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini telah diterangkan dalam riwayat yang pertama. Karena malam yang paling utama di antara malam-malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Para sahabat radhiyallahu anhum mengira bahwa keutamaan tersebut diperuntukkan bagi malam Lailatul Qadar. Baginda Nabi SAW menjawab, keutamaan Lailatul Qadar lain lagi, sedangkan nikmat ampunan ini adalah karunia untuk akhir Ramadan. Baginda Nabi SAW mencela orang yang tidak memperhatikan bulan Ramadan dengan doa beliau. Hadis ketiga. Yes.